Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Venture Steviator. Di sini kami akan menyampaikan presentasi analisis kelayakan usaha dari usaha Steviator yang merupakan tugas dari Permapreneurship Syariah. Pertama, yang saya akan jelaskan yaitu Steviator. Ya, di sini kami mengembangkan Stevia Patch ya sebagai solusi mengelola gula darah tanpa mengubah pola makan. Selanjutnya, eh, kami beranggota kelompokan dengan 3 orang. Yang pertama yaitu Sherin Puan, kemudian yang kedua yaitu Erisa Dini Agnia, dan yang ketiga yaitu Risa Alivia Damayanti. Kemudian, stevia patch kami yang berkonteks pada jumlah penderita diabetes usia 20 sampai 79 tahun di Indonesia sebesar 19,5 juta. Selanjutnya, terdapat pernyataan masalah. Masalahnya yaitu menciptakan produk stevia dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana stevia bisa menjadi alternatif dalam membantu pengelolaan diabetes. Kemudian, dampak konsumsi gula berlebih memiliki dampak negatif yang signifikan bagi setiap individu dan masyarakat. Peningkatan prevalensi diabetes dapat menyebabkan risiko penyakit lain serta menjadi beban ekonomi. Selanjutnya, pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan, konsumsi gula berlebih menyebabkan permasalahan kesehatan yang signifikan pada suatu masyarakat yang disebabkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan bahaya konsumsi gula yang berlebihan, serta belum mengetahui adanya alternatif pengganti gula dan cara penggunaannya dalam konsumsi sehari-hari. Kemudian data pendukung, jumlah penderita diabetes usia 20 sampai 79 tahun di Indonesia sebesar 19,5 juta. Selanjutnya, analisis masalah. Di sini terdapat 4 poin, yaitu stakeholders yang terpengaruh, untuk kemudian dampak bagi stakeholders, penyebab masalah, kemudian hubungan anggota atau kelompok. Untuk stakeholders yang terpengaruh, untuk masalah konsumsi gula berlebih yang menyebabkan permasalahan kesehatan yang signifikan, yaitu penyakit diabetes, di mana pihak yang terkena dampak tersebut adalah semua orang, termasuk anak-anak, dewasa, dan lansia. Kemudian dampak bagi stakeholders, anak-anak, gangguan pertumbuhan pubertas tertunda, dewasa, terkena penyakit kardiovaskular, penurunan energi, serta depresi. Kemudian untuk lansia, komplikasi penurunan fungsi kognitif seperti demensia. Kemudian sistem kesehatan memerlukan lebih banyak sumber daya untuk suatu pengobatan. Selanjutnya penyebab masalah, faktor genetik atau yang tidak sehat karena nutrisi didapat tidak seimbang sehingga cenderung meningkatkan gula darah. Kurangnya aktivitas fisik sehingga kadar gula darah cenderung mudah meningkat dan sulit terkontrol. Kemudian adalah hubungan anggota atau kelompok. Sebagai mahasiswa farmasi, permasalahan kesehatan tersebut sangat berarti bagi kami, mengingat bahwa prevalensi diabetes di Indonesia semakin meningkat, sehingga besar harapan kami dapat menciptakan produk yang dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya terdapat segmen sasaran konsumen dari produk kami yaitu Stevia Pet, sasaran utama yang merupakan seorang karyawan atau pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan senang akan produk yang alami dan sehat. Kemudian terdapat sasaran sekunder yaitu seseorang dapat membeli produk dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke konsumen dengan B2B sebagai segmen sekunder. Selanjutnya, segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama seorang karyawan atau pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan senang akan produk yang alami dan sehat. Kelompok sekunder seseorang dapat dapat membeli produk jumlah besar dan mendistribusikannya ke konsumen. Persona seperti contohnya pada Meliana Chessy Guslau dengan usia 50 tahun, lokasi metropolitan, peran dalam organ yang memiliki peran dalam organ. Jika ada Ferguson bekerja sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Dapil Jawa Barat 1. Selanjutnya ada jobs to be done dan alternatif. JTB, jobs to be done dan alternatif fungsional sebagai public figure, sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu terkenal. Persona memiliki beberapa tugas praktis yang
beberapa tugas praktis yang ingin dicapai dalam karirnya, seperti menciptakan dan mempromosikan karya baru, seperti berkolaborasi dengan musisi lain. Kemudian, sebagai public figure, Pesona merasa khawatir dan takut setelah didiagnosa diabetes. Kemudian, Pesona mendapatkan dukungan sepenuhnya dari suami dan para fans atau pendukung yang mengaguminya. Selanjutnya ada alternatif. Alternatif saat ini sebagai public figure, Pesona menjalani operasi bariatrik, menerapkan pola hidup sehat, serta mengelola stres. Kemudian kekurangan dari alternatif saat ini sebagai public figure, perubahan gaya hidup yang tidak mudah dengan banyaknya tantangan makanan yang dikonsumsi dan dengan adanya ketergantungan pada pengobatan dengan jangka panjang karena harus bergantung pada obat. Kemudian ada validasi masalah. Daftar konsumen yang potensial atau wawancara pengguna dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian validasi masalah, total konsumen potensial pengguna yang diwawancarai yaitu terdapat di luar jaringan terdapat 3 orang, kemudian di dalam jaringan yaitu 2 orang. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi yaitu 4 orang. Kemudian persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini yaitu 1 orang. Selanjutnya, solusi dari kami, promosi yang dilakukan dengan menargetkan pada individu yang mengidap diabetes atau mereka yang ingin mengurangi asupan gula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Selanjutnya ada desain solusi. Yang pertama solusi kami yaitu Stevia Page. Promosi yang dilakukan dengan menargetkan pada individu yang mengidap diabetes atau mereka yang ingin mengurangi asupan gula mereka secara alami. Kemudian fitur utama, fitur microneedles untuk memastikan penetrasi stevia lebih efisien dalam lapisan kulit tanpa rasa sakit. Kemudian keunikan, Stevia Patch memberikan cara praktis dan tidak invasif untuk mengelola gula darah dan nafsu makan. Solusi ini nyaman, tidak terlihat, dan ideal untuk konsumen sibuk yang ingin mengontrol kadar gula. Kemudian format solusi, stevia patch adalah patch transdermal yang mengandung ekstrak stevia dirancang untuk diterapkan di kulit. Patch ini membantu mengurangi nafsu makan manis dan juga mendukung. Kemudian teknologi atau metodologi utama, microneedle array, teknologi untuk membantu penetrasi stevia ke dalam lapisan kulit dengan lebih efisien dan cepat tanpa menimbulkan rasa sakit. Kemudian manfaat solusi yang pertama, manfaat fungsional dapat mengontrol kadar gula darah dan tanpa mengubah pola makan secara drastis, mengurangi ketergantungan pada gula secara bertahap, serta fleksibel karena kemasannya yang praktis. Kemudian manfaat emosional, Stevia Page dapat memberikan kenyamanan emosional bagi pengguna yang mencari solusi untuk masalah kesehatan seperti diabetes dan juga menawarkan cara yang eh, praktis. Kemudian manfaat untuk sosial, Stevia Page dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih sadar terhadap asupan gula serta membuat pengguna merasa bangga dengan menggunakan produk yang selaras. Kemudian manfaat masyarakat, Stevia Page berkontribusi membantu individu untuk mengurangi risiko penyakit gula. Dari sisi ekonomi, solusi ini menekan biaya perawatan kesehatan dengan mencegah komplikasi diabetes. Kemudian pesaing, ada 2 jenis pesaing yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk pesaing langsung yaitu terdiri dari Indo Green Life Helpers, PT Bumi Karya Sejahtera, BKS, Pure Circle, dan Ingredient. Kemudian pesaing tidak langsung ada Biro Indonesia, KB Nutritionals, Desang Corporation. Kemudian MVP kami, Stevia Page, penggunaan yang praktis, mudah, serta nyaman dalam kontrol asupan gula yang konsisten. Kemudian ada pesaing langsung di Indonesia yaitu Indo Green Life Helpers, PT Bumi Karya Sejahtera BKS. Kemudian pesaing tidak langsung di Indonesia ada Biro Indonesia dan Kalben Nutritionals. Kemudian pesaing langsung secara global yaitu Pure Circle dan Ingredient. Kemudian ada pesaing tidak langsung secara global yaitu ada Daesung Corporation.
Selanjutnya ada validasi prototipe. Jumlah pengguna yang dilibatkan sebanyak 7 orang. Kemudian berapa banyak orang yang menyukai prototipe sebanyak 4 orang. Kemudian berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe sebanyak 2 orang. Kemudian umpan balik prototipe. Aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna? Pengguna biasanya menyukai prototipe Stevia Patch karena mudah dipakai, nyaman di kulit, serta desain patch yang simpel dan pas. Selain itu, kemasan yang praktis dan mudah dibuka juga menjadi nilai tambah yang disukai oleh pengguna. Kemudian, aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Aspek dari prototipe Stevia Patch yang mungkin tidak disukai oleh pengguna meliputi durasi pemakaian yang terbatas, serta menimbulkan iritasi kulit atau reaksi alergi yang sebagian orang yang mana dapat mengurangi kenyamanan pengguna dan menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya, selanjutnya analisis pesaing. Yang pertama itu nama pesaing Indo Green Life Harvest, jenis langsung kekuatan produk stevia berkualitas tinggi. Kemudian kelemahannya jaringan distribusi masih terbatas. Kemudian Biro Indonesia, jenis tidak langsung kekuatan produk terintegrasi dan terpercaya. Kelemahan harga produk relatif tinggi. Kemudian Pure Circle Ingredient, jenis langsung, kekuatan teknologi stevia mutakhir dan efisien, kelemahannya ketergantungan ekspor pasar tinggi. Kemudian Desang Corporation, jenis tidak langsung, kekuatan yaitu jaringan distribusi global luas, kelemahannya yaitu produk kurang beragam di segmen alam. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini Stevia Patch, produk berbahan alami, penggunaan yang mudah dan praktis, serta alternatif produk yang inovatif dan ramah pengguna. Selanjutnya ukuran pasar dan GTM. Saluran GTM yang pertama itu digital, menciptakan produk stevia dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana stevia bisa menjadi alternatif dalam membantu pengelolaan diabetes. Kemudian fisik, konsumsi gula berlebih memiliki dampak negatif yang signifikan bagi setiap individu dan masyarakat. Peningkatan prevalensi diabetes dapat menyebabkan risiko penyakit lain serta menjadi beban ekonomi. Kemudian ada ukuran pasar. Yang pertama itu total addressable market atau TAM. TAM global stevia patch yaitu sebesar 3 miliar per tahun. Kemudian serviceable available market atau SAM. SAM mungkin 5 sampai 15 juta USD. Kemudian serviceable obtainable market atau SOM sebesar 5 miliar rupiah dalam 2 tahun pertama operasi. Asumsi SAM atau serviceable available market untuk stevia patch mencakup konsumen berusia 25 sampai 65 tahun di wilayah dengan kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Dengan target utamanya adalah individu dengan kelas menengah ke atas. Kemudian sumber penelitiannya itu laporan Grand View Research 2022. Kemudian model pendapatan atau strategi harga. Yang pertama itu model pendapatan utama, model utilitas, kemudian model pendapatan sekunder atau model berlangganan. Selanjutnya ada Lean Canvas. Yang pertama itu problem menciptakan produk stevia dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di mana stevia bisa menjadi alternatif dalam membantu pengelolaan diabetes. Kemudian solution, stevia patch, promosi yang dilakukan dengan menargetkan pada individu yang mengidap diabetes atau mereka yang ingin mengurangi asupan gula mereka secara alami. Kemudian ada metrik, stevia patch melacak frekuensi penggunaan, jumlah pengguna yang efektif dalam menggunakan produk, kepuasan pelanggan. Kemudian ada cost structure, biaya utama stevia patch meliputi riset dan pengembangan, produksi bahan baku, pengemasan, distribusi, pemasaran,
regulasi, dan operasional bisnis sehari-hari. Kemudian ada unique value proposition, stevia page, penggunaan yang praktis, mudah, serta nyaman dalam kontrol asupan gula yang konsisten. Kemudian unfair advantage, keuntungan tidak stabil kami adalah formula eksklusif stevia dalam bentuk patch, didukung riset mitra akademik serta jaringan petani lokal untuk pasokan bahan baku alami yang berkelanjutan. Kemudian ada channel, Stevia Page akan didistribusikan melalui saluran langsung, website, marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, serta grosir atau retail kesehatan dan apotek modern. Kemudian revenue streams seperti model utilitas dan model berlangganan. Kemudian customer segment, seorang karyawan atau pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan senang akan produk yang alami dan sehat. Seorang dapat membeli produk dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke konsumen dengan B2B sebagai segmen sekunder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan go-to-market, di mana di fokus geografis kita akan menargetkan pada 5 kota teratas di Indonesia, di mana merupakan wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah menunjukkan potensi dan perkembangan akan budidaya stevia. Untuk di saluran pemasaran digital, media utama memasarkan stevia page khususnya pada Google Ads, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, email, dan sebagainya. Untuk di saluran pemasaran secara fisik, dilakukan dengan promosi tradisional, meliputi iklan TV, radio, papan reklame, selebaran, iklan koran, dan lain sebagainya. Untuk di KPI pemasaran, Stevia Page akan dilakukan seperti GTM Stevia Page yang diukur dari CAC, LTV, conversi churn, margin, pendapatan, dan interaksi sosmed. Untuk di GTM pesaing akan mengandalkan promosi di mana GTM Stevia Page fokus pada edukasi via sosmed, blog, dan anti kesehatan. Untuk di segmen pelanggan utama, mungkin lebih ke seorang karyawan atau pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan senang akan produk yang alami dan sehat. Untuk di UVV, di mana Stevia Page akan memastikan penggunaannya praktis, mudah, serta nyaman dalam kontrol asupan gula yang konsisten. Untuk di GTM mitranya akan dikhususkan pada komunitas seller resmi atau distributor dan supplier. Selanjutnya untuk penjualan dan layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan Stevia Page akan dilakukan lewat media sosial, email, chatbot untuk respon cepat dan membangun akan loyalitas. Untuk di segmen pelanggan utamanya, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa akan ditujukan pada karyawan atau pengusaha dengan ekonomi menengah ke atas dan senang akan produk yang sehat dan alami. Beserta UVV juga sama seperti halnya yang sudah saya sampaikan bahwa penggunaannya akan sangat praktis, mudah, serta nyaman dalam kontrol asupan gula yang konsisten. Untuk di sekitarnya, Stevia Page akan mendistribusikan melalui saluran langsung seperti website, lalu marketplace seperti Tokopedia, Shopee, serta grosir atau retail kesehatan dan apotek modern untuk menjangkau konsumen lebih. Untuk di saluran distribusi, Stevia Page akan melakukannya secara digital, di mana meliputi hal-hal yang sudah saya sampaikan seperti pada Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook, dan Marketplace. Untuk di saluran penjualan digital, dilakukan secara offline meliputi apotek, swalayan seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Transmart, atau toko kesehatan dan klinik. Dan untuk di KPI penjualan, setiap pihak akan melihat keberhasilan yang diacak melalui konversi CAC, pendapatan, dan nilai transaksi. Untuk pengalaman pelanggan, diharapkan setiap pihak mendapat survei kepuasan pelanggan, kartu umpan balik, monitoring media sosial, dan review online. Selanjutnya di keuangan, di mana model pendapatan yang Stevia Page harapkan, di mana menggunakan model utilitas serta model berlangganan. Untuk di penetapan harga, melakukan unit of sale dan selling price per unit.
Untuk di proyeksi tahun pertama, CPNS diharapkan mendapat revenue sebanyak 621 juta serta operating profit sebesar 260 juta 764 ribu 256 rupiah. Selanjutnya untuk di pelanggan utama, selanjutnya di model pendapatan atau harga, di mana model pendapatan untuk segmen pelanggan utama digunakan model utilitas, di mana unit penjualannya yang digunakan ialah unit atau per page atau per kemasan. Untuk di harga jual per unitnya sebesar 50.000 per pack untuk isi 10 page. Unit yang diharapkan akan terjual dalam 1 tahun itu sebesar 500 unit. Untuk pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yang diperoleh sebesar 10 sampai 15% per bulan. Berikut merupakan asumsi utama dari biaya dan pendapatan. Next. Berikut juga merupakan ringkasan mengenai proyeksi laba dan rugi untuk produk Stevia Patch. Di ekonomi unit dan analisis impas, di mana pada produk Stevia Patch memiliki HPP sebesar 20.000, untuk di biaya pemasarannya sebesar 5.000, biaya operasional lainnya 3.000, serta laba bersih yang diperoleh sebesar 22.000. Lalu harapan terjualnya Stevia Patch di 1 sampai 3 bulan. Sebelumnya bukan penjualan sih, lebih ke bagaimana kita untuk menguji sebuah produk dan desain kemasan baru. Untuk di bulan 4 sampai 6 kita akan meluncurkan website dan mulai untuk menjualnya secara online. Untuk di bulan 7 sampai 9 kita akan mencoba memasukkan produk ke 10 toko dan merekrut 3 reseller. Dan untuk di bulan ke-10 sampai 12 kami mengusahakan untuk memproduksi secara massal dan ekspansi secara ke marketplace. Untuk di penilaian viabilitas usaha, di mana indeks kelangsungan hidup usaha kami yaitu sebesar 86,66%, di mana kekuatan dari usaha yang kami peroleh yakni karena kami menggunakan produk alami, unik dan sehat, serta diharapkan respons pasar positif serta mudah diterima oleh pelanggan. Namun untuk di area perbaikan, di mana kami sulit dalam mempromosikannya, perlu strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan konsisten. Untuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin harapan usaha kami bisa berjalan dengan baik mungkin dari bulan 1 sampai 12. Di mana untuk di bulan 1 sampai 3 uji coba produk dan desain kemasan baru dengan kebutuhan tim sebanyak 3, dengan sumber data fisik yang dibutuhkan atau funds needed adalah lab uji serta sumber daya fisik yang mungkin dibutuhkan sebanyak 15 juta. Untuk di bulan ke-4 sampai 6 mungkin kami akan meluncurkan suatu website dan mulai untuk menjual secara online, di mana kebutuhan tim yang perlukan sebanyak 2 orang dengan sumber data fisik yang digunakan yakni internet serta kebutuhan fisik yang mungkin sumber daya fisik yang mungkin dibutuhkan sebanyak 20 juta. Untuk di bulan ke-7 sampai 9, kami berharap bisa masuk ke 10 toko dan merekrut 3 reseller, di mana kebutuhan tim yang dibutuhkan yakni 2 orang dengan sumber data fisik yang dibutuhkan di gudang atau rak, serta sumber data fisik yang mungkin dibutuhkan sebesar 25 juta. Dan yang terakhir untuk di bulan ke-10 hingga 12, kami berharap untuk bisa memproduksi secara massal dan ekspansi ke marketplace dengan kebutuhan tim sebanyak 3, di mana sumber data atau fisik yang dibutuhkan yakni mesin dengan sumber daya fisik yang dibutuhkan yakni sebesar 40 juta. Eh, kami terbangun dari 3 orang, mungkin saya sendiri sebagai ketua dan beranggotakan Erisa Sartarisa. Kami merupakan mahasiswa Universitas Islam Bandung dengan keterampilan yang mungkin kurang lebih sama, yakni mampu bekerja sama tim. Sehingga diharapkan kami dapat melanjutkan usaha ini dengan kesungguhan. Untuk di mentor saat ini mungkin ada sedikit kekeliruan, mungkin di dosen pembimbing
bukan tim riset Unpad, mungkin di dosen pembimbing Unisba tentunya. Untuk mentor yang dibutuhkan saat ini mungkin teknik budidaya dan perawatan, serta pengolahan dan hilirisasi, serta pemasaran. Selanjutnya untuk di ringkasan kelompok usaha. Mungkin di gambaran umumnya, usaha kami itu berfokuskan menyediakan solusi alami dan inovatif untuk membantu masyarakat mengurangi konsumsi gula berlebih, di mana produk yang akan kami ciptakan yakni dapat aman, efektif, serta terjangkau, serta kami juga berkomitmen untuk mendukung gaya hidup sehat tanpa mengorbankan rasa dan kenyamanan sehari-hari, di mana misi yang kami misi yang kami lakukan yakni untuk menyediakan alternatif sehat dan alami bagi masyarakat melalui inovasi produk berbasis stevia, guna mendukung gaya hidup bebas gula yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Relevansi untuk sosial atau ekonominya, yakni gula berlebih kan merupakan racun diam yang memicu diabetes, obesitas, dan penyakit kronis. Jadi jika tidak segera ditangani, mungkin generasi mendatang akan menanggung beban kesehatan yang lebih besar. Kita juga butuh solusi alami, aman, dan terjangkau agar masyarakat bisa hidup sehat tanpa kehilangan kenikmatan yang menjadi tujuan kami untuk membuat produk Stevia Patch. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin misi kami sudah disampaikan sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa Stevia Page hadir untuk menyediakan alternatif sehat dan alami bagi masyarakat melalui inovasi produk berbasis stevia, guna untuk mendukung gaya hidup sehat, hidup bebas gula yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Mungkin akan disampaikan kembali oleh Risa. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami dengan Venture Stevia Tour. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.